Desa Panglipuran memberikan gambaran tentang perspektif lokal, memberikan nuansa dalam konteks global. Secara sosiologis, mereka berkumpul untuk hidup bersama. Bisa menjadi best practice ya untuk pengembangan wisata. Sejarahnya desa ini sudah terbentuk cukup lama, cukup tua. Mayoritasnya Hindu ya kalau beri bangunan, tapi ada yang berjilbab juga. Unggulan di sini adalah tata ruang rumah tradisional, rumah adat Bali yang masih otentik. Festival UNESA pasti melaju kreatif. Masuk Panglipuran. Nah, itu depan pas kita zoom. Mau cari parkir dulu. Panglipuran. Nah, ini sudah banyak para wisatawan di desa ini. Kita akan mencari tempat parkir. Sudah dapat parkiran, kita turun semuanya satu persatu, guys, menuju desanya. Oh, langsung ketemu puli-puli. Selain itu di sana banyak juga pengunjung. Ini adalah Iwayan Pamuana, Desa Adat Panglipuran, Kelurahan Kubu Pangli. Juga oleh-oleh. Aturan di Pura Penataran di Panglipuran ini, perhatian, sopan, yang sedang haid dilarang memasuki area pura. Patuhilah peraturan dan petunjuk pemandu. Jaga kebersihan dengan 3 bahasa. Sampai kami sosolen, guys. Dalam kunjungan ini memang super banyak dan warga tidak menyia-nyiakan. Nah, kalau kalian bisa melihat di sini, oh, ada juga yang berjualan apapun yang menjadi kebutuhan, baik dari makanan ataupun oleh-oleh. Jadi ini di Panglipuran semuanya ada. Semuanya langsung ambil foto-foto yang menarik. Ini berbagai wisatawan mengambil keri, Parahyangan, Pawangan, Palemahan. Yang di sana. Oh, ini kok banyak ya. Ini ayo ketemu Mas Nugroho. Kira-kira kalau menurut Mas Nugroho ini ada apa ya kok banyak orang di sini? Dalam pikiran mereka apa ya? Secara geografis. Betul. Ini Desa Panglipuran ya. Salah satu desa yang menjadi unggulan ya untuk pariwisata di Bali ya. Unggulan di sini adalah tata ruang rumah tradisional, rumah adat Bali yang masih otentik. Oh. Nah, apa yang menjadi otentik dari rumah adat itu adalah pemahaman masyarakat Bali ya secara budaya ya, yang kemudian berkombinasi dengan alam dan religi ya. Jadi ini adalah tata ruangnya ya. Betul. Oke. Jadi tata ruang ini berkembang dari tadi ya, pemahaman agama, pemahaman alam, dan kemudian tatanan sosial masyarakatnya. Itulah ya. Kalau secara keyakinan masyarakat yang kita kenal dengan Trihita Karana ya. Jadi Tuhan ya, alam. Oke, ini masih di tadi ya, Desa Panglipuran ya. Jadi kalau kita berbicara Panglipuran, tentu tidak akan lepas dengan kondisi alamnya ya. Ini ada pada lereng Gunung Batur ya, yang ada di Bali, lereng tengah ya. Karakteristik lereng tengah ini adalah wilayah yang sangat subur ya. Nah, kesuburan dari wilayah inilah yang kemudian berkembang menjadi lahan pertanian, dan rumah adat ini sangat nampak sebagai bagian dari rumah adat di wilayah agraris ya, yang banyak berkembang untuk lahan pertanian dan lahan pemukiman, baik itu permukiman sawah maupun tegalan ya. Nah, ini baju adat ini ya, ini salah satu yang khas ya di Dusun Panglipuran ini ya, Desa Panglipuran ini memang masyarakat Bali seperti ini pakaian hariannya ya. Ini menggambarkan adanya
putih tentang kesucian ya, dan kemudian yang bawah kotak-kotak ini menunjukkan dua hal ya, baik dan buruk ya. Ini menjadi penanda bahwa setiap masyarakat harus berdasarkan kesucian dan kemudian selalu lurus tegak dalam berbuat baik dan menghindari keburukan. Nah, ini adalah ciri-ciri masyarakat agraris ya di wilayah kaki gunung di masyarakat Desa Panglipuran. Kalau secara komunikasi, ilmu komunikasi bagaimana ya lembaga Panglipuran ini? Kalau saya melihat adalah berbagai orang bertemu di sini, memiliki tujuan yang berbeda, memiliki makna berbeda, dan menginterpretasikan semua yang ada di sini. Banyak sekali kan? Ya, ada beberapa dari luar negeri, ada yang berkebaya, ada yang kalau di sini mayoritasnya Hindu ya kalau beri bangunan, tapi ada yang berjilbab juga. Jadi di sini transaksi komunikasinya luar biasa sekali. Dan juga kalau kita lihat bangunan-bangunan, ada makna tersendiri yang ada di dalam tekstur bangunan ini. Mungkin ada makna-makna yang bisa dimanfaatkan, interpretasikan, ya kan? Sosiologi mungkin ya, dari sosiologi sini interaksi luar biasa sekali. Saya berpikirnya waktu pembangunan ini ya seperti bangunan kalau dulu mungkin sekarangnya adalah perumahan ya. Nah, teksturnya sama, terus modelnya sama. Ini dibangun sejak kapan? Terus yang saya di benak saya terpikir adalah arsiteknya siapa? Luar biasa sekali. Ini perlu dipertanyakan ini. Secara komunikasi begitu. Iya, ada makna-makna. Ini memberi simbol ini, simbol budaya ya, budaya Bali yang sangat luar biasa. Ternyata di dalamnya bukan rumah saja, ini pasar kalau nggak saya. Ya, kelihatan. Ada pasar, ada sembahyang juga. Ada yang beribadah juga. Iya kan? Kalau dari Pak Wisnu, daerah Desa Panglipuran. Dalam sejarahnya desa ini sudah terbentuk cukup lama, cukup tua ya. Jadi diperkirakan ini daerah Bangli yang sudah ada sejak tahun 700. Ketika kita menunjuk angka tahun 700 itu sangat sekali. Dan yang menarik kemudian komunitas di sini, komunitas di Panglipuran ini adalah masyarakatnya yang sangat menghargai akan pura-puranya. Makanya kemudian disebut Panglipuran. Jadi Desa Panglipuran atau kata Panglipuran itu sendiri adalah pengaling pura. Jadi masyarakatnya sangat menghargai keberadaan pura, dan kemudian pura itu akan menjadi bagian dari kehidupan keagamaan mereka. Dan ini kemudian menjadi keunikan tersendiri untuk desa wisata yang banyak didatangi oleh para turis dari mancanegara dan juga turis-turis dari lokal. Dan yang menarik lagi, jumlah turis yang hadir itu semakin hari semakin banyak, karena sebenarnya desa-desa ini secara historis adalah desa yang menyimpan keunikan tersendiri dalam yang ada di Bali. Dalam catatan sejarah ini adalah desa tertua. Desa tertua yang ada di Bali. Tertua. Ya. Kalau tadi sudah dari berbagai sumber dari pakar, sekarang dari pakar sosiologi seperti apa ini? Secara sosiologis ini adalah kumpulan masyarakat yang ada di Bali. Mereka berkumpul untuk hidup bersama dan menyepakati berbagai kesepakatan. Salah satunya adalah bagaimana membuat kampung ini secara kolektif bisa saling menghormati, sehingga ada sebuah kebersamaan dalam hidup mereka, sehingga kemudian hadir peraturan-peraturan yang digunakan untuk kehidupan mereka dan menjadi pedoman hidup mereka. Akhirnya ketika itu menjadi kesepakatan yang menarik, akhirnya menjadikan masyarakat untuk datang ke sini. Ada sesuatu di Bali, Panglipuran menjadi referensi untuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang bisa untuk embrio dari Indonesia. Jadi kalau kita melihat di sini ya, kita sambil jalan, bahwa
meskipun masyarakat ini adalah masyarakat yang sangat beragam, majemuk, semuanya menghormati. Pada dasarnya kalau di sini awalnya itu adalah hanya warga Hindu, tapi kemudian seluruh masyarakat bisa melihat dan bisa bisa memotivasi untuk kehidupannya. Jadi kita jadikan ini adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia internasional, bagaimana hidup bersama itu kalau ada kesepakatan, maka bisa menjadi pijakan untuk hidup bersama tanpa harus bingung terkait dengan bagaimana uang dari mana. Gini aja, semua uang datang karena semua berkunjung. Ayo kita terus ke sana, berkunjung melihat. Desa Panglipuran memberikan gambaran tentang perspektif lokal yang kemudian memberikan nuansa dalam konteks global, di mana tatanan budaya dan kebersamaan masyarakat yang ada di sini memberikan nuansa perspektif lokal di dalam konteks global. Sudah. Nah, ini keren Desa Panglipuran karena di sini bisa menjadi best practice ya untuk pengembangan wisata, desa wisata, terutama untuk desa-desa di berbagai di Indonesia yang kemudian ingin mengembangkan sisi wisata di desa masing-masing dengan melibatkan partisipasi seluruh warga desa. Desa Panglipuran keren ya, recommended untuk dikunjungi. Hampir di semua rumah juga ada puranya, maksudnya tempat peribadatan masing-masing rumah. Namun juga ada tempat persewaan. Jadi semuanya berfungsi untuk rumah, untuk ibadah dan untuk usaha. Dan semua akhirnya di Panglipuran ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya usaha. Jadi memang pandai masyarakat sini cukup menggunakan rumah sebagai branding adat, bisa laku semuanya. Masing-masing rumah tertata rapi dan sekali lagi semuanya jualan. Jadi memang seperti tempat toko bersama ya, hanya tidak saling bersaing ya, pokoknya dikunjungi aja. Akhirnya minimal para yang hadir itu ya berfoto-foto, minimal begitu. Jadi sejauh mata memandang memang Panglipuran suasananya adalah suasana adat. Semua menyatu. Secara sosiologis ya semua bisa hidup kalau tidak ada sesuatu yang menjadi persaingan yang menyakitkan. Cukup saling memotivasi di antara semuanya. Kita nikmati betul di Panglipuran ini. Berjualan, menyewakan adat, itu adalah semuanya ada. Ini balai kulkul yang ada kantongannya. Di sini ada setiap keramaian, pasti ada balai kulkul. Semoga bermanfaat, menjadi referensi pembelajaran kita semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Desa Adat Panglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pengelola desa wisata, ada tata tertib pengunjungnya sampai 90. Setiap tamu akan menginap wajib melapor kepada petugas front office atau bagian akomodasi, itu peta wisatanya. Dan kalau kita melihat, Sandiaga Uno telah meresmikan Sandiaga Salahuddin Uno, Desa Wisata Panglipuran. Jadi tidak salah teman-teman berkunjung ke sini untuk menikmati dan belajar kebesaran Panglipuran.
Kalau ini tiketing yang bagian mobil-mobil, bukan bis. Selamat datang di Desa Wisata Penglipuran. Jadi dari sisi yang lain, guys. Ini dalam jamaah yang lebih besar, beda waktu aja, maksudnya beda pengerjaannya. Dan disediakan di desa ini luar biasa kehidupan religius kebersamaannya. Asik kan balik kukulnya, jadi semuanya ada. Ya kayak dia, semua pasti seperti ini ya. Ada balik kukul di tempat yang vital. Aturan di Pura Penataran di Penglipuran ini, perhatian, sopan, yang sedang haid dilarang memasuki area pura. Patuhilah peraturan dan petunjuk pemandu. Jaga kebersihan dengan 3 bahasa. Sampai kami sosolun, guys.